Oke, teman-teman semua, ketemu lagi bersama Bedah Belajar. Sekali lagi selamat untuk teman-teman yang telah menyelesaikan ujian, baik itu di level SD, sekarang naik ke SMP, begitu juga yang SMP naik ke SMA, atau teman-teman yang masih dalam lingkup SD tapi naik kelasnya, baik itu kelas 3 ke kelas 4, 4 ke kelas 5, 5 ke kelas 6, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Tapi yang harus kita perhatikan adalah kelas baru, ini pasti ada tantangan baru, betul? Ya pastinya dong, karena buku-buku kita juga pastinya baru. Seperti di layar ini teman-teman, kita akan coba review sedikit tentang pelajaran IPS. Tentu saja ini adalah ilmu yang penting untuk kehidupan kita, bukan? Tapi ini juga yang menjadi sebagian besar siswa itu merasa kayak aduh pusing banget hal-hal yang terkait dengan belajar textbook. Apa sih kalau belajar teks, misalnya buku IPS ya, ini buku IPS ini apa tantangannya buku IPS teman-teman, tantangannya apa, tantangan dari buku IPS. Yang pasti yang pertama hafalan. Dulu ya, hafalannya pasti ada di sini. Ya sekarang kan nggak ngafal, sekarang kan kurikulum merdeka. Iya, kurikulum merdeka, tapi kalau nggak ini, kalau nggak kita ganti deh hafalan nih, mengingat atau memori. Nah, jadi bedain ya antara mengingat dan hafalan gitu ya, karena nggak ngerti nih orang-orang sekarang nih suka membuat istilah jadi rancu dan ambigu gitu. Hafalan nggak boleh gitu lah, tapi kalau misalnya nggak bisa inget apa yang dipelajarin, percuma dong belajar ya kan. Ini pentingnya nih, hafalan, ingat. Terus apa lagi? Banyak tulisannya banyak sekali. Apalagi pelajaran IPS, coba kita lihat ya, nanti kita tambahin ya teman-teman. Ini kita mau coba review apakah ada hal-hal ini di dalam buku-buku IPS kita nih yang sekarang. Kita lihat dulu nih, ini kurikulumnya kurikulum merdeka ya teman-teman. Jadi di sini ada tema-temanya. Tema pertama itu adalah keluarga dan awal kehidupan. Ini kita lihat dulu nih ya, sejarah masyarakat segala macam. Terus ini banyak loh. Tema 1 ABC, bedah lebih dalam, masuk lebih dalam lagi nih tentang awal persepsi. Nah ini teman-teman, tulisan-tulisannya banyak. Nah ini ada aktivitas kebiasaan di keluarga. Nah ini kita suruh bikin keberadaan diri kita di keluarga, silsilah. Wah ini seru nih. Lagi rame teman-teman. Kalau teman ngikutin lagi rame banget nih, silsilah keluarga. Terus kemudian orang tua kita punya cerita kehidupan masing-masing. Nah, ini peta ya, ini ada angka-angka. Oke, di situ ada angka, ada informasi berupa angka. Oke, cakep. Ada informasi berupa angka ya di IPS-nya teman-teman. Ini kita review dulu lagi. Ini latihannya teman-teman. Terus lanjut. Nah, ada bacaan. Lagi-lagi ini ingatan teman-teman. Ada waktu Indonesia Barat. Ini zonanya seperti apa. Ada cuaca. Apa itu cuaca? Ini kita suruh mengingat ini semua. Terus ada unsur-unsur dari. Nah, ada hitungannya juga nih tentang skala. Ya, di IPS-nya ada hitungan. Ada hitungan matematika. Oke, ada hitungan matematika teman-teman tentang skala, luar biasa. Sosialisasi masyarakat. Nah, ini masuk ke sejarah. Nah, ini ada sejarah nih. Jadi tadi ada informasi matematika, terus ada juga sejarah. Oke. Ya, karena ilmu pengetahuan sosial, sejarahnya ada. Terus lanjut bacaan, udah pasti. Ini lanjut. Ini baru yang kedua tuh. Manusia sebagai makhluk sosial. Ini baru di bab atau di tema 1 nih. Kita belum masuk ke tema 2. Nah, ini terakhir. Jadi ini semua akan dirangkum melalui kesimpulan visual. Nih, kesimpulan visualnya dari pelajaran sosialisasi diri dan keluarga, dimulai dari keberadaan diri kita, sejarahnya, lokasi, terus kemudian mengenal tempat tinggal itu, kondisi wilayah, ada letak luas segala macam, pemahaman lokasi. Nah, di sini nanti ada matematikanya tadi, menghitung. Terus kemudian sosialisasi dan masyarakat, kita kenal dengan sejarah manusia, sosialisasi, terus aktivitas memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan hidup, pengertian faktor ya mempengaruhi, terus kemudian jenis alat pemuas kebutuhan. Nah, terakhir baru ada evaluasinya, teman-teman. Ya, tuh nih evaluasinya ada, esainya juga ada. Nah, ini esainya bentuk bacaan panjang, teman-teman. Nah, perhatikan bacaan berikut. Jadi teman-teman juga ada bacaan-bacaan panjang, ya, otomatis ya. Jadi dalam
pelajaran ini ada bacaan. Nah, ini teman-teman harus disiapkan keterampilan-keterampilan apa aja, nanti baru kita ngomongin itunya ya. Sekarang kita lihat dulu nih, review dulu sampai akhir gitu ya, karena kita udah tahu nih, terus kita mesti ngapain, apa yang mesti kita persiapkan. Jadi setelah kita tahu tentang ini semua teksnya, seperti apa yang harus dipersiapkan. Siapa? Siswa. Nah, dalam hal ini kita mesti tandain yaitu keterampilannya. Ya, keterampilannya apa yang harus dipersiapkan? Keterampilan siswa menghadapin ini semua nih, tantangan-tantangan yang luar biasa banyak ini. Kalau kita ngomongin tentang hafalannya, berarti satu, kita harus tahu cara atau keterampilan apa? Mengingat. Nah, ini yang pertama. Kalau tulisannya banyak, berarti cara atau keterampilan ngapain? Keterampilan apa kalau tulisannya banyak? Tulisan banyak, nah ini harus dilakukan meringkas. Berarti teman-teman harus tahu yang namanya kata kunci. Ini kata kunci ya kalau tulisan banyak. Terus kemudian kalau berupa angka, cara atau keterampilan mengingat angka tahun. Oke ya, angka tahun. 4. Cara atau matematika atau berhitung. Sudah pasti nih, berhitung teman-teman harus tahu tentang dasarnya. Oke, salah lagi, dasarnya. Ini kelima, sejarah. Nah, ini sejarah kalau bentuknya adalah angka, berarti ini ya. Kalau bentuknya tulisan panjang, berarti kita mesti ringkas gitu ya. Ini bacaan panjang juga sama, kita ringkas. Berarti kita mesti cara berpikir dan bernalar serta bernaras. Kenapa? Karena tadi soalnya ya kita diminta untuk menganalisa dari bacaan, terus ada pertanyaan bagaimana pendapat kita. Nah, itu berarti kita diminta untuk bernarasi. Nah, jadi ini teman-teman keterampilan yang harus disiapkan oleh teman-teman menghadapi tahun ajaran baru. Jadi itu teman-teman, sampai ketemu lagi bersama Bedah Belajar.